Berham, apakah kamu kenal presiden? Tahu sih nama presiden kita, tapi nggak kenal. Aku juga mikir kalau kenal presiden aja sulit, apalagi kenal Tuhan. Ya, begitu tidak mungkin kita bisa kenal Tuhan, kecuali lewat kitab suci yang diajarkan lewat khotbah YouTube atau lewat pengajaran yang disampaikan. Tentunya hal ini bukan yang selayaknya kita terima. Pengenalan lewat firman Tuhan itu semata-mata akibat kebaikan Tuhan yang mau menyatakan dirinya. Terima kasih Tuhan membangkitkan hamba-Nya melalui pengajaran tentang perjumpaan Yesus dengan seorang perempuan yang anaknya kerasukan setan. Wah, pasti seru. Sampai ada percakapan tentang roti yang disediakan bagi anak-anak. Yuk kita simak dengan cermat. Halo adik-adik semua, kita bertemu lagi di dalam program Berpetualang dalam Kerajaan Allah. Hari ini udah hari ke-50 nih. Adik-adik masih terus semangat kan dengerin ceritanya? Harus semangat ya. Nah, tema kita kali ini tentang terang bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Bagian 1, roti yang disediakan bagi anak-anak. Sebelum kita dengarkan ceritanya, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan buka hati dan pikiran kami, agar apa yang kami dengarkan nanti bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, cerita hari ini diambil dari kitab Markus 7, ayat 24-27. Pada waktu itu, di Galilea, banyak orang berbondong-bondong untuk mengikuti Tuhan Yesus. Sebagian besar dari mereka mengikut Yesus hanya karena mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Mereka tidak sungguh-sungguh mempercayai Tuhan Yesus sebagai utusan Allah untuk menyatakan anugerahnya. Karena hal itu, para pemimpin Yahudi memusuhi Yesus karena tegurannya kepada mereka sehubung dengan aturan mencuci tangan sebelum makan. Akankah semua pekerjaannya sia-sia? Tidak dapatkah ia memenangkan orang-orang bagi Bapaknya? Fakta bahwa orang banyak mengikuti Yesus hanya karena mujizat-mujizat yang ia lakukan. Tentulah sangat menyedihkan hati Tuhan Yesus. Hal ini menunjukkan mereka tidak melihat tujuan sesungguhnya dari kedatangan Yesus ke dunia ini. Karena itu, ia pergi dari Israel bersama murid-murid. Tuhan Yesus menyeberangi perbatasan di sebelah utara negeri itu dan masuk ke daerah Tirus dan Sidon. Di sana, Tuhan Yesus ingin menyendiri bersama murid-murid untuk beberapa waktu lamanya. Orang-orang harus terlebih dahulu menentukan keputusan mereka terhadap Tuhan Yesus. Tetapi keputusan itu tidak boleh dibuat dalam suasana hati yang meluap gembira oleh apa yang mereka lihat dan dengar tentang mujizat-mujizat Tuhan Yesus. Keputusan seperti itu bukan merupakan keputusan murni dari hati mereka. Karena itu, Tuhan Yesus tinggal untuk sementara waktu di sebuah rumah di daerah utara. Mungkin di rumah salah seorang sahabatnya. Meskipun demikian, kedatangan Tuhan Yesus di daerah itu tidak dapat dirahasiakan. Seorang perempuan, bukan Yahudi, yang berada di daerah tersebut mendengar tentang Tuhan Yesus. Perempuan itu sedang merasa kesesakan yang sangat berat karena anak perempuannya dirasuki oleh setan. Anak perempuannya sangat menderita karena setan berbuat apa saja yang diinginkannya terhadapnya. Sang ibu menganggap hal tersebut sebagai kutukan terhadap keluarganya. Kemudian, perempuan itu mendengar tentang pelayanan Tuhan Yesus di Israel. Dan ia dapat melihat anugerah yang Allah nyatakan kepada umatnya melalui pelayanan Tuhan Yesus. Melihat anugerah tersebut, kuasa setan atas anaknya semakin terasa berat untuk ditanggung. Sekarang, ia mendengar bahwa Tuhan Yesus sedang berada di daerah tempat tinggal. Segera ia datang ke rumah di mana Tuhan Yesus berada. Ia tersungkur di depan kaki Tuhan Yesus dan memohon kepada Tuhan Yesus supaya mengusir setan keluar dari diri anak perempuannya. Perempuan itu memperoleh jawaban yang mengecewakan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Yang Tuhan Yesus maksud dengan anak-anak ialah umat Israel. Umat perjanjian, kepada merekalah anugerah Allah diberikan pada saat itu. Hanya setelah keselamatan yang dari Allah telah dinyatakan secara penuh kepada Israel,
dan Israel telah menentukan keputusannya. Barulah anugerah itu diberikan kepada semua bangsa. Tuhan Yesus memang pergi dari Israel untuk sementara waktu, tetapi ia tidak membuang umatnya. Tuhan Yesus tidak dapat melakukan hal itu, karena ia tidak dapat menyangkali perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Allah harus terlebih dahulu memenuhi janjinya kepada Israel. Allah setia terhadap perjanjiannya dan menganugerahkannya keselamatannya kepada manusia melalui perjanjian itu. Nah, gimana adik-adik cerita hari ini? Semoga kalian ngerti ya makna dari cerita ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah apa yang kami dengar Tuhan, bisa kami tanam Tuhan Yesus. Biarlah kami juga mempunyai iman yang besar Tuhan, bahwa Engkau adalah Juru Selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bella, aku mau minta Tuhan memelihara imanku yang lemah ini dengan firman-Nya. Ya, bagus. Tapi kenapa? Karena kita perhatikan orang Yunani yang merupakan orang asing bagi kerajaan Israel disebut sebagai anjing. Sedangkan bangsa Yahudi dipersamakan dengan anak. Setelah itu, baru kemudian Yesus mau menolong dia. Apa ini nggak merupakan penghinaan? Itulah bijaksana Yesus. Dengan iman, wanita asing itu percaya. Dan biarlah kita mengikut Yesus karena ingin dibebaskan dari kuasa dosa untuk hidup kudus bagi Allah. Yuk kita terus rendah hati, memaksa dan terus mendesak untuk datang kepadanya lewat firman yang besok disampaikan pada Markus 7 ayat 28. Salam damai semuanya, sampai jumpa.